Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Nah, anak-anak, ketika Pak Muradi memberikan salam seperti itu, maka jawabannya pagi, pagi, pagi. Saya ulangi, semangat pagi. Nah, anak-anakku semua, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini ialah diharapkan nanti kalian mampu menjelaskan makna rukhsah dalam beribadah, kemudian dapat mengidentifikasi berbagai jenis rukhsah dalam sholat, puasa, zakat maupun haji. Kemudian diharapkan nanti kalian dapat membuat bagan, tabel atau mungkin peta konsep ya terkait rukhsah dalam sholat, kemudian puasa, zakat maupun haji. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni tentang pengertian rukhsah. Rukhsah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti keringanan atau kelonggaran. Sedangkan secara istilah, rukhsah diartikan sebagai perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Contoh rukhsah. Pada dasarnya, kewajiban tetap harus dilaksanakan sesuai dengan hukum asalnya. Namun, kewajiban tersebut boleh ditinggalkan atau diganti pada bentuk yang lain karena sebab atau kondisi tertentu. Contohnya, puasa pada bulan Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat, baik syarat wajib maupun syarat sahnya. Akan tetapi, seseorang boleh tidak melakukan puasa karena misalnya dalam perjalanan atau sakit, dan apabila berpuasa sakitnya akan semakin parah. Nah, maka boleh tidak melakukan puasa, namun harus diganti pada hari yang lain. Nah, kondisi seperti ini dinamakan rukhsah atau keringanan. Adapun dalil dari adanya rukhsah itu terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang kurang lebih artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Shadaqallahul adzim. Nah, adapun jenis-jenis rukhsah. Yang pertama itu ada rukhsah yang mengandung istihsan atau kebaikan. Pelaksanaan rukhsah ini dapat dipilih oleh seseorang. Apabila rukhsah yang dipilih, maka itu lebih baik karena Allah menyukai kemudahan. Contohnya, ketika seorang dalam perjalanan, dia memilih untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Ini contoh rukhsah. Sebenarnya boleh memilih, boleh tetap puasa atau tidak berpuasa. Kan tapi lebih baik kalau rukhsah itu dipilih. Kemudian jenis rukhsah yang kedua ialah rukhsah yang menggugurkan hukum
atau azimah. Nah, hukum yang awalnya haram dapat menjadi halal karena adanya rukhsah dalam catatan ya, keadaan tertentu. Contohnya, meminum khamr atau memakan bangkai pada saat keadaan tertentu itu bisa menjadi halal. Nah, misalnya dalam keadaan memang ketika seorang itu berada di hutan dan tidak ada makanan kecuali ada bangkai, maka eh, orang tersebut boleh memakan bangkai yang tadinya haram. Nah, hal ini dasarnya apabila itu tidak dilakukan maka dapat membahayakan nyawa orang yang berada di hutan tadi. Nah, dapat mengancam nyawanya. Kemudian ada rukhsah puasa atau keringanan dalam puasa. Nah, puasa itu merupakan ibadah yang tujuannya untuk meningkatkan atau mencapai ketakwaan. Dan pahalanya dilipat gandakan apabila melakukan puasa misalnya pada bulan Ramadan. Nah, kasusnya ialah bagaimana dengan orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa. Misalnya dalam perjalanan jauh atau musafir, sakit keras, kemudian wanita yang haid atau nifas, wanita hamil atau menyusui, dan orang tua renta yang sudah tidak mampu puasa. Nah, adapun dalil dari rukhsah atau keringanan boleh tidak melakukan puasa itu ada pada Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kurang lebih artinya yaitu dalam beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia tidak berpuasa atau berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya puasa, jika mereka tidak berpuasa maka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, kita bahas satu persatu. Kaitannya dengan keringanan boleh tidak berpuasa atau rukhsah puasa. Yang pertama terhadap orang yang sakit. Yang disebut orang yang sakit di sini ialah mereka yang berat berpuasa karena sakitnya. Dan apabila mereka berpuasa, penyakitnya akan bertambah parah. Penderita sakit berat, misalnya stroke, gagal ginjal, kemudian atau penyakit yang parah lainnya, ini diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Kemudian orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Nah, mereka yang diperbolehkan meringkas sholat walaupun perjalanannya tidak sulit dan tidak memberatkan, juga diperbolehkan meninggalkan puasa. Syaratnya minimal jarak ialah 81 atau 82 km.
Kemudian orang-orang dengan pekerjaan dalam perjalanan secara terus-menerus, seperti pengemudi taksi, ya, yang melakukan perjalanan jauh secara terus-menerus, kereta api, kemudian kru pesawat terbang dan sebagainya, diperbolehkan untuk mengambil rukhsah, tidak melakukan puasa, namun mereka harus mengganti puasanya di hari yang lain. Kemudian wanita haid dan nifas atau nifas, jelas ya, mereka ketika haid, wanita itu diharamkan berpuasa justru, dan nanti mengganti puasanya di hari yang lain. Lanjut saja ya. Kemudian wanita hamil atau menyusui ini juga boleh tidak berpuasa dan nantinya mengganti di hari yang lain. Kemudian penjelasannya, baik wanita hamil atau menyusui, kedua perempuan ini wajib mengganti puasanya sebagaimana orang yang sedang sakit. Kalau khawatir puasa justru akan menjadi madorot atau tidak baik kepada dirinya sendiri dan atau pada anaknya. Keduanya diwajibkan mengganti puasanya dan membayar fidyah kepada fakir miskin bila hanya takut akan menimbulkan madorot atau ketidakbaikan bagi anak. Kemudian rukhsah atau keringanan puasa berikutnya jatuh pada orang tua renta yang tidak mampu menjalankan puasa. Nah, orang yang sudah tua itu boleh meninggalkan puasanya dan menggantinya dengan membayar fidyah. Fidyah diberikan berupa beras atau sejenisnya dengan takaran itu kurang lebih 1 mud atau 0,75 liter, atau di dalam memudahkan kita bisa 0,6 atau 0,7 ons ya. Kemudian penjelasan berikutnya setelah tadi rukhsah puasa, sekarang rukhsah atau keringanan terhadap zakat. Zakat itu merupakan sebuah kewajiban dan fungsi zakat itu untuk membersihkan diri dan harta. Selain itu, zakat mempunyai fungsi sosial, yakni membantu masyarakat yang kurang mampu seperti fakir dan miskin sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, zakat fitrah dapat dibayarkan dengan uang. Ini salah satu contoh rukhsah zakat. Zakat dapat dibayarkan dengan uang yang seharga dengan makanan pokok tersebut. Pembayaran zakat dapat diwakilkan. Ini juga contoh rukhsah yang kedua. Nah, seorang dapat mewakilkan pembayaran zakat pada orang lain. Maka ketika kalian misalnya dalam perantauan dan kalian ingin zakat di tempat di mana kalian dilahirkan dan di sana ada orang tua kalian, ini boleh. Ketika kalian merasa bahwa zakat itu akan lebih bermanfaat untuk masyarakat di mana kalian dilahirkan, maka boleh zakatnya itu diwakilkan. Kemudian pembayaran zakat fitrah bertujuan untuk membahagiakan fakir miskin pada saat hari raya. Nah, namun pembayaran zakat itu juga bisa dilakukan beberapa hari sebelum Idul Fitri. Bahkan zaman sekarang mulai awal Ramadan pun sudah ada yang membayarkan atau mulai mengumpulkan zakat. Ini juga rukhsah atau keringanan dalam pembayaran zakat. Jadi tidak harus menunggu waktu sunnah, tapi kita bisa mendahulukan pembayaran zakat supaya fakir dan miskin itu dapat merasakan kebahagiaan, ketercukupan dari sesama saudara muslimnya. Pembahasan berikutnya terkait rukhsah haji.
ibadah haji memiliki konteks untuk napak tilas atau mengetahui sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya di masa lalu. Dan semua ritual dalam ibadah haji ini memiliki hikmah. Nah, haji mabrur itu merupakan harapan tentunya bagi semua jamaah haji. Mereka berupaya dalam waktu melaksanakan ibadah haji, ya, dan seterusnya, bahkan setelah mereka pulang beribadah haji untuk mengubah tingkah laku menjadi lebih baik. Bahkan ketika mereka sudah kembali ke daerahnya, banyak orang-orang yang telah melaksanakan ibadah haji ini tetap melanggengkan kebaikan-kebaikan selama ibadah haji, terutama dalam hal tingkah laku. Nah, ibadah haji ini terkesan berat untuk dilaksanakan. Namun sebenarnya jika kita telaah, kita pelajari lebih dalam, ternyata ada keringanan-keringanan atau rukhsah di dalamnya. Nah, yang pertama, ibadah haji diperuntukkan hanya bagi orang yang mampu. Mampu dalam ibadah haji berhubungan dengan biaya sendiri, kemudian keluarga yang ditinggalkan, dan kemampuan fisik atau kesehatan selama melaksanakan ibadah haji. Selain itu, tersedianya transportasi yang aman menuju Mekah dan Madinah itu juga menjadi istitoah atau indikator dari kemampuan. Nah, muslim yang sudah mampu akan tapi tidak melaksanakan haji maka hukumnya berdosa. Oleh karena itu, keringanannya itu ibadah haji itu hanya untuk orang-orang yang mampu. Kalau yang lain kan memang diwajibkan seperti sholat, kemudian puasa, zakat itu memang wajib untuk setiap muslim. Tapi kalau ibadah haji itu hanya untuk orang yang mampu. Kemudian jika kita lihat lebih dalam, ternyata kelonggaran dalam ibadah haji itu yang diwajibkan itu hanya sekali seumur hidup. Nah, ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Namun apabila ingin berhaji lagi, maka hukumnya sudah tidak wajib. Rukhsah atau keringanan dalam ibadah haji berikutnya ialah pelaksanaan ibadah haji boleh ditunda meski sudah mampu pada kondisi tertentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat turunnya ayat tentang haji pada tahun ke-6 Hijriah, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah. Nah, misalnya kalau kita kontekstualisasikan itu pada situasi pandemi COVID kemarin, ya, ibadah haji itu dapat ditunda walaupun sudah ada ketentuan untuk berangkat. Nah, hal ini dilakukan untuk kemaslahatan atau kebaikan umat manusia. Kemudian rukhsah berikutnya, cara melaksanakan ibadah haji boleh memilih tamattu, qiran maupun ifrad. Nah, dilihat dari tata cara pelaksanaan haji, nah, itu terdapat rukhsah atau keringanan bagi jamaah haji. Boleh memilih ifrad, yaitu haji dikerjakan dulu baru umroh. Ada yang memilih tamattu, yaitu umroh dikerjakan terlebih dahulu kemudian haji. Boleh juga qiran, yaitu haji dan umroh dilaksanakan secara berjamaah. Namun kebanyakan ibadah haji di Indonesia itu memilih tamattu, umroh dulu baru haji. Nah, rukhsah berikutnya dalam pelaksanaan ibadah haji ialah pelaksanaan ibadah haji boleh dikerjakan orang lain. Nah, kalian sering mendengar istilah badal haji atau al-hajj anil ghair. Nah, melakukan ibadah haji untuk orang lain. Nah, ibadah haji bisa diwakilkan meskipun orangnya masih hidup.
Misalnya karena sudah tua atau dalam keadaan sakit parah. Ibadah haji itu dikerjakan oleh orang lain yang mewakilinya. Melontar jumroh itu pun bisa diwakilkan orang lain, kecuali wukuf di Arafah yang memang harus dikerjakan sendiri. Nah, kemudian rukhsah berikutnya, pembayaran dam boleh digantikan dengan puasa. Dam atau denda dalam ibadah haji ya, itu harus dibayar. Nah, namun boleh diganti dengan puasa. Orang yang melaksanakan haji tamattu seperti haji Indonesia, kemudian ataupun haji kiron, mereka terkena kewajiban membayar dam atau denda. Namun, kalaupun tidak punya uang untuk menyembelih kambing sebagai dendanya, dendanya dapat diganti dengan berpuasa 3 hari di tanah suci dan 7 hari setelah kembali ke tanah suci. Atau kembali dari tanah suci, bukan kembali ke tanah suci ya, maksudnya kembali ke tanah air ya. Kemudian rukhsah berikutnya ialah tidak bermalam di Mina. Bermalam di Mina untuk melontar jumroh, baik nah nanti ketika kalian punya kesempatan untuk beribadah haji, kalian punya kesempatan untuk melakukan ibadah namanya melontar jumroh. Nah, melontar jumroh ini bukan termasuk rukun haji, melainkan wajib haji. Melontar jumroh boleh tidak dikerjakan, namun dengan ketentuan nantinya membayar dam atau denda. Bahkan dalam haji yang rukun sekalipun, yaitu wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, itu pun tidak harus dilakukan sejak pagi sampai malam. Yang penting seorang sudah berada di Arafah, walaupun hanya saat, sudah dianggap sah. Nah, itu tadi ya pembahasan terkait rukhsah dalam beribadah. Adapun hikmah dari pembahasan rukhsah ini, satu, tentunya mempermudah pelaksanaan syariat Islam. Agama kita, agama Islam itu tidak menghendaki kesulitan bagi umatnya. Agama memperhatikan pelaksanaan amal soleh itu sesuai kemampuan seseorang. Pembuktian bahwa syariat Islam tidak kaku dan tidak pula ekstrim, ya, ini salah satu hikmah dari rukhsah. Kemudian menguatkan istiqomah dalam ibadah dan cinta dalam ajaran Islam. Kemudian mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai. Ya, tadi. Karena dalam Islam ternyata kita pun boleh memilih, sehingga ketika kita memilih, yang lain tidak, maka perbedaan ini menjadi rahmat, bisa saling menghargai. Nah, kemudian kita perdalam terkait rukhsah dalam pelaksanaan salat ya. Salat dalam perjalanan. Nah, ini bisa kita melakukannya nanti dengan jamak atau qashar ya, maupun jamak qashar. Nah, tentunya kita pernah melakukan perjalanan dengan catatan kita diperbolehkan untuk mengambil rukhsah sholat dalam perjalanan ini. Catatannya ialah nanti ya ada ketentuannya, salah satunya perjalanan yang tidak maksiat. Beda kalau perjalananmu itu niatnya sudah tidak baik, itu tidak boleh mengambil rukhsah. Nah, ketika dalam perjalanan, sholat dapat dilakukan dengan cara diringkas atau digabung pada satu waktu. Rukhsah atau kemudahan tersebut diberikan kepada orang yang melakukan perjalanan, baik karya wisata, silaturahmi, maupun keperluan lain yang dipandang baik sesuai dengan ketentuan agama. Titik poinnya di situ ya. Dan minimal jaraknya 81 km. Ada yang mengatakan 82 km. Nah, tadi
Pak Muradi sudah menyinggung sedikit terkait sholat jamak maupun sholat qashar. Nah, sholat jamak atau pengertian jamak itu ialah mengumpulkan atau menggabungkan. Berarti sholat jamak itu mengerjakan dua sholat dalam satu waktu. Hukum sholat jamak adalah rukhsah, artinya keringanan dalam keadaan tertentu, seperti dalam perjalanan. Boleh kita menggabungkan sholat dalam satu waktu, itu boleh ketika perjalanan tadi ya, syaratnya tadi. Menggabung saja. Berarti kalau duhur dengan asar digabungkan di waktu duhur, itu boleh. Menggabung ini rakaatnya masih sama, 4 pengerjaan. Kemudian qashar atau meringkas. Nah, kalau qashar ini sholat yang boleh diringkas itu yang berbilang 4 rakaat, boleh menjadi 2, boleh dilakukan menjadi 2 rakaat. Nah, hukum sholat qashar adalah mubah, boleh ya dalam keadaan tertentu seperti dalam perjalanan. Maka ketika kalian nanti melakukan piknik atau perjalanan yang jauh minimal 81 km, kalian boleh memilih untuk menjamak sholat ataupun mengqasharnya, atau memilih jamak qashar, dikumpulkan sekaligus diringkas. Nah, mengumpulkan sholat atau jamak ini ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim itu berarti melakukan pengumpulan sholat di awal waktu. Nah, duhur asar digabung pelaksanaannya di waktu duhur. Ini namanya jamak takdim. Kemudian kalau duhur dan asar itu dilaksanakan di waktu asar, digabungkan di waktu asar, ini namanya jamak takhir. Kemudian yang boleh dijamak juga ialah sholat maghrib dan isya. Sama penjelasannya, kalau dikumpulkan di waktu maghrib namanya jamak takdim, kalau dikumpulkan di waktu isya itu namanya jamak takhir. Nah, syarat untuk mengqashar atau meringkas sholat itu yang pertama harus niat bepergian. Nah, niatnya yang niat bepergian untuk kebaikan ya, yang bukan untuk maksiat. Yang kedua, bukan maksiat. Yang ketiga, minimal jaraknya 81 km. Kemudian tidak makmum dengan orang yang mukim atau yang tinggal di daerah tersebut. Karena biasanya orang yang mukim itu sholatnya sholat yang biasa, bukan sholat yang rukhsah atau keringanan. Kemudian niat qashar setiap sholat. Jadi setiap sholat baik duhur maupun asar ketika kalian ringkas itu dilafalkan sendiri-sendiri atau terpisah. Nah, syarat jamak. Nah, untuk jamak takdim itu dilakukan sesuai urutan sholat. Kalau duhur asar berarti ya duhur dulu baru asar. Kalau maghrib isya berarti maghrib dulu baru isya. Kemudian meletakkan niat ingin menggabung sholat itu sejak awal. Maka ketika dalam perjalanan misalnya kalian berangkat jam 11, kemudian dan kalian harus menempuh jarak jauh sehingga nanti diperkirakan tiba di tempat perkiraan sekitar 5 jam, maka kalian boleh mengambil jamak takhir atau takdim. Misalnya kalian meniatkan jamak takdim di awal waktu, maka kalian harus meniatkan jamak takdim. Kemudian sholat dilakukan secara bersambung ya. Setelah duhur dijamak, kemudian asar dilakukan ya. Kemudian syarat berikutnya ialah masih dalam perjalanan. Kemudian syarat jamak takhir ialah niat untuk mentakhirkan sejak waktu awal. Nah, tadi misalnya perjalanan di jam 11 dan perkiraan tiba di tempat atau lokasi itu sekitar jam 5, misalnya kalian meniatkan setelah melewati waktu duhur, kalian meniatkan untuk jamak takhir ini harus dilakukan. Kemudian
Syarat yang kedua ialah masih dalam perjalanan. Saya kira jelas. Nah, adapun kita bahas berikutnya ialah niat sholat jamak takdim ya. Contohnya ialah zuhur dan asar. Nah, jamak takdim apa tadi? Berarti mengumpulkan dua sholat di awal waktu. Berarti di waktu zuhur. Nah, niatnya berarti pelaksanaan zuhur dulu baru asar. Berarti niat yang pertama niat sholat zuhur. Ya, niatnya ialah usolli fardhu dhuhri, karena menjamak berarti masih 4 rakaat, arba'a rakaatin jam'an takdiman ma'al asri. Nah, kalau dilakukan sendiri ya ta'lillahi ta'ala, kalau secara makmum ya berarti makmum lillahi ta'ala. Saya ulangi, usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin jam'an takdiman ma'al asri makmum lillahi ta'ala. Setelah 4 rakaat selesai dilakukan, kemudian disambung dengan sholat asar. Ya, niatnya usolli fardhu asri arba'a rakaatin jam'an takdiman ma'ad dhuhri makmuman lillahi ta'ala. Kemudian kalau yang diambil pilihannya ialah jamak takhir, sama yang dilakukan tetap duhur dulu kemudian asar. Niatnya seperti pada gambar ini. Nah, sholat duhurnya niatnya usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin jam'an takhiran mal asri makmum lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai 4 rakaat baru melakukan sholat asar, usolli fardhu asri arba'a rakaatin jam'an takhiran ma'adz zuhri makmum lillahi ta'ala. Nah, kalau memilih untuk meringkas atau mengkosor saja, niatnya seperti ini. Ya. Kalau maghrib 3 rakaat itu sudah nggak bisa diringkas, tetap maghrib itu 3 rakaat. Yang boleh diringkas itu yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Misalnya duhur, ya. Kalian memilih untuk meringkasnya karena keadaan badan sedang tidak sehat, kemudian masih dalam perjalanan yang jauh. Nah, kalian bisa mengkosor atau meringkas sholatnya saja. Di waktu duhur misalnya kalian sholat 2 rakaat, boleh sholli fardhu duhri rakaataini qasra lillahi ta'ala. Nah, kemudian tiba waktu asar, kalian ingin mengkosornya sehingga terpisah duhur sendiri, asar sendiri, karena waktunya masih kalian anggap nyampe ya. Nah, kalian niat sholli fardhu asri rakaataini qasra lillahi ta'ala. Demikian pula untuk sholat isya ya. Kemudian kalau kalian memilih untuk ya meringkas dan menggabung sholat, ini juga boleh. Nah, sholat duhur dan asar kalian lakukan di waktu duhur, namanya jamak takdim. Nah, niatnya seperti ini ya. Berarti kalian melakukan sholat duhur 2 rakaat disambung sholat asar 2 rakaat. Niatnya sholli fardhu dhuhri rakaataini qasran majmu'an ilahil asru ada lillahi ta'ala. Kemudian sambung 2 rakaat sholat asar, niatnya sholli fardhu asri rakaataini qasran majmu'an ila dhuhri ada lillahi ta'ala. Nah, kalau jamak takhir niatnya seperti di gambar itu ya. Nah, seperti di video ini. Nah, itu pembahasan rukhsah terkait ibadah atau keringanan-keringanan dalam ibadah. Nah, kalian bisa memperdalam dengan memecahkan studi-studi kasus yang Pak Murodi siapkan. Nah, yang pertama ini misalnya, si Fulan berangkat dari Jakarta menuju ke Semarang dengan menggunakan kereta. Dia berangkat pukul 8. Jarak rumahnya ke stasiun cukup jauh. Ya, berangkat dari rumah pukul 5, dia tiba di stasiun pukul 7:15. Nah, kira-kira sholat seperti apa yang harus atau yang bisa dilakukan oleh si Fulan? Kemudian studi kasus berikutnya.
Ini ya, kalian diskusikan dengan teman kalian. Kemudian ini studi kasus yang ketiga, kalian analisis, kemudian praktik sholat seperti apa yang bisa dilakukan oleh sholat. Yang keempat seperti ini. Dan yang terakhir, studi kasus yang kelima. Ini yang bisa Pak Muradi sampaikan. Hasil diskusi kalian bisa tulis di buku tugas PAI, kemudian dikemukakan ke Pak Muradi. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.